Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pengajian kita khusus bab seput uronyo bab udhiyah atau bab kurban. Dalil pertama sekali tentang kewajiban, apakah sunat muakkadah kah namanya, karena berbeda mazhab, berbeda kedudukan kurban. Dalam mazhab tanya sunat muakkadah, sunat muakkad. Dalil adanya perintah kurban itu ayat fasalli li rabbika wanhar. Salatlah olehmu ya Muhammad pada hari raya, wanhar dan sembelihlah kurban. Dan pada hadis hana sabuh amalan ba 10, 11, 12 hingga 15 Zulhijjah selain daripada min iraqatid dami, selain daripada menumpahkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Jadi syariat kurban yang berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Jadi dalam surat As-Saffat falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini sudah bacakan kisah kurban saat Nabi Ibrahim Khalilullah. Lahi Ismail nyana keliru tuan di usia Ibrahim 83 tahun. Itu pun setelah menikah dengan Hajar, yang pun Sarah. Kiban-kiban Nusantara Indonesia, Fatimah jet ke Siti Fatimah, Khadijah jet ke Siti Khadijah, Aisyah jet ke Siti Aisyah, termasuk Sarah, Siti Sarah, Hajar, Siti Hajar. Nah, yang pegah Siti singkatan dari Sayyidatuna. Sayyidah menyurinang Sayyid, orang agam. Nah, terlepas dah yang betul, ini jelas tanya khusus di Aceh sering tak sebut Siti. Siti Khadijah, Siti Sarah, Siti Hajar. Jauh-jauh hari Ibrahim kan sering berdoa Rabbi habli minas salihin. Lalu oleh Sarah sarankanlah menikah lagi. Jadi urinang tanya apa akan Sarah. Biasalah. Sarah bahanan mi guyu
yang menikah lah nah, walaupun mungkin berat hati. Lalu setelah Ismail alaihissalam lahir, gemailah Hajar dengan Ismail ke sabuh tempat namanya Bakkah, yang golongkan Mekah. Setelah gepeduk di lembah yang tidak ada kehidupan, karena segolom peduk Ismail dan Hajar di lembah Bakkah tidak ada kehidupan. Punya ulai bertak, hana punah, hana di timur tanaman. Jadi hana makhluk hidup karena hana sumber ia. Nah, ketika katru lembah Bakkah, Ibrahim langsung meninggalkan anak istrinya. Sehingga ditanya oleh Hajar, "Kepun tinggal kamu?" Hana kesebut oleh Nabi Ibrahim. Kepun le Hajar, "Nyupukan wo tinggal kamu." Karena berulang-ulang ditanya oleh Hajar, maka kepegahlah. Nyu perintah Allah. Perintah Allah. Watayan Hajar hanali dipermasalahkan. Namun gedanya, "Wahai Rasul, kepada siapa engkau menitipkan kami? Bakso nak ubah kamu. Dua nganung yang mentang ubud." Ka Ibrahim berkata, "Lun titip kata bandua ba Allah Subhanahu wa taala." Jadi karena dititip pada Allah, Hajar hana pikiran li haba Allah titip. Titip anu inang tentang bupati ke tenang deh. Tentang nafkahnya, tentang perlindungannya, apalagi dititip pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, ketika Ibrahim lihat tahu ketiga dan karai usia Ismail, bak malam 8 Zulhijjah, bermimpilah Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya, ketika sampai usia Ismail bisa berusaha bersama Ibrahim, maka berkata Ibrahim, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka." Jadi malam ke-8 melumpuhnya, hana kepegahlah mbak Ismail. Nabi Ibrahim katanya, nyembak katanya, bahasa dia mungkin ragu, nyo lumpuh sebagai perintah wahyu melalui mimpi atau mimpi biasa. Jadi bimbang. Ya. Nah, singoh ji gekunlah tarwiyah. Maka sunat puasa tarwiyah. Yang 8 Zulhijjah. Jadi malamnya melumpuh, Ibrahim yang mentang bimbang. Punya perintah Allah. Lalu malam 9 Zulhijjah kembali bermimpi. Mimpi yang sama, berarti untuk kedua kali. Watenya Ibrahim Khalilullah kagetepu bahwa ini adalah perintah. Berarti lumpuhnya adalah wahyu. Nah, kagetepu bahwanya perintah, dia telah mengetahui bersarapkan Arafah. Jadi singoh si kurun Zulhijjah tayo sunat puasa, sunat Arafah. Bak 8 nanti puasa tarwiyah, kurang
Arafah. Bak 10 Zulhijjah itu hari Idul Adha, nyukeun udhiyah, menyembelih. Karena setelah 2 malam melampau berturut-turut, kayakin ke? Ini perintah. Maka bengah 10 Zulhijjah gemelah untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kita tanya Mbak Ismail. Kibang tanya Mbak Ismail. Dalam Al-Quran begah. Fandur madza tara. Maka pertimbangkan. Atau maka perhatikanlah apa yang ayahnya mendapat wahyu dalam mimpi untuk menyembelih Ismail. Nyo getanya Mbak Anu bukan sebagai musyawarah kan. Ulama menyebut nyo pertanyaan fandur madza tara. Bahasa Arabnya pakiban pendapat roh ke Ismail. Bukan untuk musyawarah, untuk melihat sejauh mana kepatuhan, ketaatan daripada Ismail putranya. Maka dalam ayat yang sama Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku ya abati, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatkan aku daripada urung-urung yang sabar. Lalu dilaksanakanlah perintahnya. Lalu Allah menggantikan dengan kibas atau domba. Pertanyaan ni, Ibrahim alaihissalam Khalilullah, walaupun pada akhirnya geganto dengan hewan kurban hana Zufia Ismail, nyokan perintah melalui mimpi. Karena sungguhnya aku melihat fil manami, di dalam tidurku. Jadi dalam tidurkunya berarti nabi-nabinya juga bermimpi. Berarti nabi-nabi mandum melampau. Bahkan sebahagian wahyu melalui mimpi. Membagi bancit lam yahtalim. Karena baca-baca minatah di daya Nabi hantam gemu lumpo uro malam selama-lama salat nyamuk pihana ruh nibak tubuh ya nyena gum lumpo Nabi lumpo hana god ya hana bak Nabi lumpo age daya legend thang lima kula bentang wadahai ka air rumah. Jadi Nabi gum lumpo pihana sama lagi kita kan lumpo Nabi itu kebenaran. Lumpo daya kebenaran cit. Yang perlu ditakbirkan mimpian ya hana karena wewen. Dari perintahnya, 3 hal yang perlu daya perhatikan. Perintah menyembelih Ismail. Pertama, jenis perintah. Perintah Allah dalam kasusnya irrasional, tidak diterima oleh akal sehat. Allah keperintahkan seorang ayah menyembelih putranya sendiri. Menunjukkan bahwa jika perintah Allah, apalagi sifatnya mahdah, sifatnya ta'budi, gedanya hana perle tak terima perintahnya dengan rasional. Diterima atau tidak oleh akal, gedanya hanya 2 yang lakukan. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuhi. Hana mesti rasional mandum perintah Allah. Apalagi ulainya masih ulai paneng. Kan urang ulai mentokro. Jadi perintah Allah, apalagi perintah Allah, hana perlu berlogika, hana perlu. Contoh di tataran fikih. Fikih,
najis hukum yang jika sepintah sakalan memang hai timang lakai dia. Kecuali takalan dengan kacamata hikmah. Qadha hajat, itu yang dikeluarkan najis. Tetapi cukup istinja, cukup rah. Di lain waktu seorang mengeluarkan mani sperma. Spermanya suci. Gepu wajib mana? Nah, logika. Mesti yang keluar najis karena qadha hajat, cukup istinja, maka mengeluarkan sperma, jangankan mana merah apa ya? Karena suci. Nah, kadang. Ini kehana logika. Maka najis keluar cukup di istinja, di basuh saja. Kenapa mengeluarkan mani? Diwajibkan mandi. Padahal yang dikeluarkan itu suci. Ya, logikanya mana? Sekira najis tak berdebit cukup istinja, maka suci yang tak keluarkan yang suci, jangankan mandi istinja apa ya? Toh dia suci. Ini nampak? Ini logikanya. Lalu bagaimana dengan logika hukum? Ternyata hikmah haji ketayo cit. Ya, putra ketayo. Karena qadha hajat itu sering terjadi buat manusia. Sehingga cukup istinja. Mengeluarkan najis qadha hajatnya diwajibkan mandi, maka ketayo tajak kula, tajak mengajar, nya bunandu dan berjelas na ia mahulau na sabun bagan tiga katanya ja BAK tiga mana tiga BAB tiga mana ya ke mana gaduh dia memang anduk kerong dengan keranjang sabun. Jadi karenanya memberatkan. Dan qadha hajat BAK BAB tidak membutuhkan energi yang banyak. Sehingga dia cukup istinja, hanya problema. Di lain waktu mengeluarkan mani tidak sesering qadha hajat. Yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan mani butuh energi. Sehingga punya komputer boleh direfresh balik. Disegarkannya hanya dengan mandi. Itulah hikmah tentang perintah mandi junub, perintah istinja di dalam kitab fikih. Ya, nampak? Jadi perintah Allahnya jangan mesti logika. Kajelasnya perintah Allah, Nabi Ibrahim dijalankan walaupun fikir pupat saya anu gitu ya. Puhana harta lain, Nabi Ibrahim itu punya harta lain. Jadi pertama jenis perintah. Yang kedua materi perintah. Masih pada ayat yang sama. Materi perintah, mengapa Allah memerintahkan yang disembelih itu dikurbankan anak? Apakah nau pula betul? Nah, ternyata di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah sering menggabungkan harta dengan anak. Baik di dalam pernyataan maupun di dalam larangan. Contoh. Al-malu wal banun. Harta dan anak-anak. Itu perhiasan dunia. Harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Nah, ketika dilarang dengan baik lalai daripada mengingat Allah juga dengan dua perkara. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan jangan pula anak-anakmu menyebabkan kamu lalai daripada mengingat Allah. Berarti dua perkaranya adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia, digandrungi. Harta, anu. Mampakan sering bega harta le bana, memang logika ada yang awalnya harta baru nah anu le. Karena punya harta kali hanya dam koin. Kemudian min man. Walaupun kan tafsir. Maka
Karena harta dan anaknya sesuatu yang sangat kita cintai, dianggap perhiasan dunia, maka sesuatu yang sangat kita cintailah kita kurbankan sebagai bukti kita mentaati Allah. Hana gayu yang biasa-biasa, yang luar biasa, yang sangat dicintai, yaitu anak, harta dan anak. Manfaatkan Nabi Ibrahim anak, karena dia sudah lama memohon anak. Mi harta Nabi Ibrahim, cukup lega ke, kurban ke, sedekahkan, infakkan sehingga malaikat takjub. Yang golom cik anak sehingga pernah kekun, sekira jilun anak Allah perintahkan untuk disembelih, aku sembelih. Karena orangnya golom anak. Kita ilmu nyukup belum betul tengahnya menyena tetangga-tetangga sakit. Pegah lonju. Tak intat. Waktu kana kemudian balumpu ada 9 tahun. Kalau salup nyamuk hanji kap ni. Punya golomna kayaknya karena anak bagi Ibrahim sesuatu yang sangat berharga. Hal bagi dia lagi anjib. Maka untuk tolong Allah gayu berikan yang paling dicintai. Sehingga di uro nahar 10 kemudian huruf tasrid leuro berilah yang terbaik. Kadang untuk kambing 2 juta 250 hanya 2 juta hantu semayam. Mungkin na yang 2 juta setengah. Mulu hasil mo kambing hana saya kebiri kan na? Kebiri murah lom. Nah, kan hana mungkinlah 12 bulan udip. Hana 2 juta setengah untuk sekali dalam setahun. Bagi dia tanya-tanya. Ini golongan tak ada cipet pangkat mayor, kapten, jenderal penuh kah? Nah golongan peksi ya. Mungkin hana titona. Si thon kan tip buluan. Ibu-ibu rata-ratanya namu kadamu paling kurang belum yang terpoir mo. Cok semayang pula. Tapi apabila anda terbit dengan harga seekor domba, seekor kambing 2 juta, bisa bangkrut nih baik. Ini kira-kira tak terbit 2,5 M tak makasih anda. Nya dia nak usaha 2,5 dah pindah 2 kambing, bangkrut ke dia. Menyahan tinggal pak ne kurban. Mana 2,5 tak boleh dah hitung je. Ada itu. Yang kena berdomba kurban di Manduang. 2 boleh mau berapa kambing? Boleh mau. Belah ro. Kan asal kana dak kampung pihak salah kan? Ya. Yang untuk atas nama sekolah. Nah. Dia asal kana hanam ci. Dak hanai kampung je ci hanai no. Hai nya memang hati hana. Maka anti dajak ni unggah leurina hati-hati. Hati-hati. Hati hana. Kan hana kemampuan, hana kemau. 2,5 juta. Tapi bagi orang hana gitu. Hana sunat muakkad. Jerah untuk lihat terbit 2,5 juta jerah. Lalu bukan jerah ekonomi, jerah dipakai lain yang rumah. Ini jerah sih. Mai begah leurina thok kaya ron bang. Kurban kok kurban neo. Yang ke? Karena memang kurbannya menajikan dekat. Untuk dekat dengan Allah, harus dekat dengan manusia. Karena daging kurbannya kehendak juga Allah. Kita serahkan ke fakir miskin. Kita serahkan ke tetangga. Bahkan kita serahkan ke urung-urung kaya sebagai hadiah. Mah hanjik miliki bentang. Dia hanjik kita seruh ke pulau hanjik. Kedua. Yang kelima, pertama jenis perintah. Yang kedua, materi perintah. Yang ketiga, yang menerima perintah. Kepa Allah geuji, kedua-dua mereka adalah Nabi. Khalilullah, titel daripada Nabi Ibrahim. Titel Musa kalamullah, Nabi Adam safiullah, Nabi Isa ruhullah, Muhammad habibullah. Mereka orang-orang haya. Jadi manusia pilihan di zamannya. Itu Nabi Ibrahim. Kepa uji lam. Ternyata di ujung kisahnya dalam Quran pegah
Inna hadza lahwal balaul mubin. Sesungguhnya ini perintah ujian yang nyata. Geuji. Allah gedepa bahawa lulus Nabi Ibrahim dan Ismail melewati ujian. Ini sebagai iktibar pelajaran kepada tayo. Jangankan tayo manusia biasa, sekali bernabi diuji. Sehingga ketika tayo dah dapati dalam kehidupan ujian demi ujian, tayo tenang hana panik tu. Nabi saja diuji atas pengakuan keimanannya. Yang mana bu? Mampu tu tayo. Tayo kadang diuji oleh Allah dengan ayah tiga ngenteng that. Ho gejak sikana urinang siapa? Ya ujian tayo. Kadang tayo rumpuk urinang berat tak lagak. Asal hejak susah. Tak tinggal tapi susah. Itu ujian. Jadi semua persoalan hidupnya menjadi ujian ketika orangnya memperoleh masalah, musibah, dia sebagai ahli kiblat. Menyekan ahli kiblat bukan ujian, tapi bala. Setidaknya teguran. Kaileh. Segala melanjutkan ke teknis masalah hukum kurban. Apa saja yang boleh dikurbankan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya. Pertama, masalah apa sah dimau kupung ke hewan kurban. Sah tak? Hai mau kupung ke hana melungke ni. Hasil memang datar jangan dalam ke, ku dapat sar yang dalam ke man. Mana? Lagi mi dalam ke, macam dapat sar dalam ke. Kemudian juga sah kurban dari jenis betina. Lemoinang. Sah. Bahkan di kasus-kasus tertentu lebih afdal kambing darah yang golong pernah itu hendak darah. Itu hendak enggak? Daripada lemau inang yang golong pernah itu hendak lebih afdal daripada lemau agam yang kop hek kana anak waji. Penjantan tangguh raga. Nah betina ji mu 10 saja ji na neuk ka dua-dua boh ba rata-rata inang ni. Ka utok yok lemau agamnya lalu na lemau inang yang darah yang golong pernah itu hendak yang teh afdal lemau inang. Yang golong itu hendak. Jadi apakah sah lemau inang? Sah, bahkan di kasus tertentu lebih afdal. Lemau gepung lebih lom. Ini yang pertama, itu pertanyaan. Yang kedua, tablo sehat. Cuman golom jid ke kurban. Golom terlaksananya kurban. Tira orang gemung tunangan. Yang golom jid kurinang. Mana? Golom jid kurinang. Boleh dia membatalkan pernikahan. Kurban, hewan kurbannya wajib sejahtera sampai saat penyembelihan. Menyebab caruh-caruh patah, hansah kurban. Walaupun waktu tablau sehat. Hana terhitung waktu tablau. Le dengan tablau anak lima tak ubah untuk haji terpelara. Memang sudah tak ta'inkan bahkan. Sudah tak nazarkan. Wateka uro penyembelihan udhiyah kapatah. Kasus ini beda hukum no. Menyenyan kata nazarkan. Maka sah tidak sah sebagai sembelihan kurban wajib disembelih. Ya. Kapatah tetap payah dia karena sudah dinazar. Tapi hana tak nazar. Dan hana sah kurbannya hanya untuk sah ke kau. Ya. Punya kurban harus selamat. Mam lenga lungke hana mengurangi cara di baju makanan hana masalah. Teplah punyung hana masalah tapi tekoh masalah. Oh na ringkat becut tapi hana mengurangi fisik di hana tinggal langkawan wate apa ju makanan. Kemudian hana mengurangi tubuh dengan beuknya cacat beuk maafkan. Pin dekai jak tinggal di langkawan. Gau ke je ngai likut yang sudah dianggap cedera. Ya, demikian Pak yang lenepu wallah alam. Jadi hana kira sehat waktu tablau. Karena waktu tablau mantang lemau golong lemau kurun waktu dah kurban. Ya, sama cid. Sama cid. Pokok golom talalui, golom tanit penyembelihan hewan kurban.
Di malam raya. Ya. Di malam ko Pak Betul ko patah. Ya. Ki kalau. Ya. Tinggal sini entah. Hemat lon tuan hanasa. Karena wate ke lati ji dalam keadaan kaci kacidra. Pak Betul di patah. Biji Betul mau raya ki. Maka menurut hemat lon hanjit mencintai yang buat urai-urai lain kan. Yang biar man ewan korban kana kablo. Punya batas yang ada belum? Nyukan persoalan pakan patah. Persoalan ni patah cedera. Ada bila panitia. Panitia. Ya, yang panitia yang dalam panitia kan beresiko. Aku nggak tahu beresiko. Oh, hanting itu kan punya wajah dengan orang itu. Jadi benar jangan kami bayi ke mudah orang yang benar. Kan? Kita sih kita dengan dia, karena kita juga dengan beli-beli aja. Ya. Yang itu malam juga. Apa bila kita kejadian kita juga boleh mah, kamu kita kan dulu. Dulu yang kulung kalau dulu tentang paling bagus dulu. Karena dia udah dari dalam masalah sehingga ipo banyak ibu kat dasar tak ada apa aja karena nomor yang baik ya lewat dari tahu dia itu kali juga ada jadi kan itu tengah tuju avatar juga nya ke lagi ulama dua karah deh tapi urut tujuh tampak kata lah cuma hansa karena meno kan monya jaket nak ambil kurban tidak ada karena kewajiban ongkos kerja atau sahibul kurban itu rumput kurban sebahagian masyarakat gede motoroyong putimang ibadah tayo baik memudaratkan maka menyata cok harga kerja bak daging kurban hukumnya haram mankan bakso nunggu kamu cok kau ustaz bak kulit sama je ya. Artinya menyatanya untuk ibadah baik mengugap kecuali urangnya item kerja lillahi ta'ala ya. Jadi sabuh lemo ilake hana ilake itu tajuk penayah orang kecuali kah hitung tu kamu hanya mentung kamu lillahi ta'ala itu sudah menjadi kebiasaan kampung kamu kotor rayong kamu hamtim mengkongkoi takut-takut ukur tengah hana orang kerja nyana kampung kampung paling tinggal ni ambil tajuk ongkoi teorinya karena sabuh saat tengah bukan menyatajuk ongkoi kerja ada le urang juro masyarakat hang tim ni kerja ya. Karena ongkoi masjid kamu terayong habina. Antonyo na limang boh terayong. Dan hana lebih tumpuk urang kerja hana. Yang lebih tumpuk adalah pemilik korban karena je pajo separuh daripada korban dengan syarat bahwa bukan korban wajib. Apakah wajib karena dinazarkan atau wajib karena ditainkan. Jadi tayo minta ibadah baik pu mudarat go. Oh nyo layak orang 7 ro kadang 5 ro kerja juk pain mertu. Mami hana gitu hana salah yang penting dia menyela ke tajuk. Juk ongkos kerja hanya cok bak daging kurban. Harus pain dia. Maka pakan ni kadang tak ke wai ta sengah ro reung. Inan tu plastik dah bloinan. Terpal dah bloinan. Tika. Peng in itu terkok urunyo. Kahana mandum ya hana terkok na ro dua ahli hisab lain ru'yah. Kah kerja. Pokoknya ibadah tanya meno tidak mendatangkan mudarat orang lain. Wah tanya. Benar ni. Lain mungkin ada pertanyaan? Kiban aja. Alhamdulillah. Ya. Ya, kiban tak sikapi ya kan? Perbedaan penentuan satu Syawal, satu Idul Adha atau 10 Zulhijjah, kiban tak sikapi perbedaannya. Lalu menyo 10 Zulhijjahnya lun berada di tanah suci, le ikuti urang di tanah suci. Menyo berada di tanah air, le ikuti tanah air. Toh ini kan negeri yang berbeda. Dan lebih 8 jam. Per jam. Per jam ah. Per jam. Jadi menyatakan ini tak ikuti fatwa ulama. Jadi tetruk kena Indonesia tak ikuti fatwa ulama di sini.
Tayo hana salah dalam mengikuti pendapat orang ahli. Pua dihisap, pua diruk. Ya. Ilun karena dengan itu tapi dia ikut urino. Ya. Gimana? Nyan tergantung masing-masing kan? Nyan tergantung masing-masing tayo. Dengan pemahaman tayo. Karena pemahaman orang kan hana sama. Nyukan masalah derajat kalian hilal. Dan perbedaan awal puasa itu sudah terjadi di zaman sahabat. Zaman ketika Rasulullah lipakan antara Yaman dengan Madinah. Jamun hana alat komunikasi, transportasi sangat sederhana, hanya unta, kuda paling hayu. Jadi ada kejap pada tempat, golong puasa kamu golong puasa hana dihilawi. Ya. Jadi perbedaan di dalam Islamnya memang keniscayaan mesti terjadinya. Hai bukti sepanjang sejarah Islam. Nah, di zaman tabi'in, di zaman salafus saleh, para imam mazhab sudah berbeda dalam hal-hal furu'. Baik furu' ba akidah maupun furu' ba ibadah. Contoh furu' ba ibadah. Sembahyang subuh usul ji mandum mazhab 2 rakaat. Masalah qunut furu' ji berbeda beda. Mandum akidah ba usul bahwa ada alam barzah. Ada pertanyaan mungkar. Namun bagaimana cara Allah azab atau kejuk nikmat di alam barzah itu sudah furu', sudah cabang. Jadi berbeda-beda ulama. Semua dalam keyakinan makhluk hidupnya naroh manusia. Tapi part hidup roh berbeda. Imam Ghazali menurut Imam lain begah. Jadi hal-hal usulnya sepakat dalam furu' pasti perbedaan. Akidah mentang usulnya sepakat sama-sama bahwa ada alam barzah. Tapi bagaimana gejuk azab atau gejuk nikmat itu berbeda. Karena kon usulnya kacabang ni. Sembahyang mandu sepakat selama 17 rakaat. Tapi cara ruku' beda, cara sujud beda. Na awai tu'ud ilai, na awai palit ilai. Nyan harus tasikapi dengan lapang dada. Jadi iran bu yakin 3 dengan orang di Arab. Nanti urang raya abek 3 kamu. Kamu 3 sit. Ini. Karena lihat 9 Zulhijjah pasti 10. Nyo urang raya abek 3 dengan orang Arab. Anangon dah ikut di sini abek ajit. Ya harus konsisten. Mainan lagi ini aja. Karena di sini pun berbeda. Di Indonesia berbeda. Perbedaan yang raya oleh Muhammadiyah dengan NU. Lehnya nah perbedaan bubut lah. Aceh Barat, Selatan, PD, Biren. Selamanya kan hana sepakat jid dalam cok awal Ramadan. Allah yarham Abu Tu berbeda dengan pemerintah. Abu Mudi ikut pemerintah. Kan sama-sama mentang belah haji. Ya. Di Aceh Barat Selatan, khususnya mungkin di sekitar Labuan Haji, yang ikut fatwa ulama di sini. Jadi di Aceh mentang tidak seragam. Bahkan di PD pernah sebuah tahun, hanam 3 tengok puasa dengan sebahagian saudara yang di Mila. Tanya awal Ramadan, urusnya mentang melimak meramian. Nah pernah yang waktu itu mentang wihar je. Begah bak MPU itu tidak perlu tayang. Hanya boleh tak jemput orang yang pakan berselisih 1 hari itu biasa kok. Ya, awal itu roh. Yang baik benar kasih 3 minggu kok puasa harus puasa tayang. Itu dipertanyakan. Karena rambut sama hitam pendapat beda. Dalilnya sama, cara memahaminya berbeda. Itu sama. Dan Muhammadiyah dengan sama sih. Cuman mereka ahli hisab. Maka pernah ke Din Sasuddin yang salah lun baca. Muhammadiyah kalau tipu kapan 1 Ramadan, 1 Syawal untuk 100 tahun yang akan datang. Karena sudah dihisab. Boleh jadi. Lain pertanyaan? Ya, coba. Aku deh. Nyan hanasah. Karena
kena kelompok satu peserta ni Syama'un, Ramlah, Hindun dan Bakar Kana. Lalu dapat 2,5 juta per jiwa, 17,5 juta kana peng. Lalu kelompok B dengan nama yang berbeza peserta giat belau lah 5. Berjelas pada belau karena peng pada tajuk yang tak sampaikan peng untuk belau 5 kurban. Dia tanya tak kurban dengan 5, sabuh ramai-ramai. Lalu nanti belau le urang yang tawakilahkan benar. Yang perpanjangan tangan dia mungkin sabuh 5 7 dah. Apalagi dia sibuk dia benar. Ka belau. Berarti 5-nya rumpah pemilik 7 roh. Lalu apabila sisa daripada peng tersapat benar, kadang 5-nya kah sama, 5 standar 15 juta lebih sudah setengah. Kiban peng lebihnya, datanya bak 7 roh benar. 7 roh yang 5-nya. Yang lain ada yang dekat hana lebih. Kalau orang ni cok geron dia dengku kahek. Alhamdulillah. Mana? Atau you bagi kembali sama rata, boleh. Setelah nanti mungkin belau plastik, belau kantong sebagainya. Yang baru sah. Tapi menyetap sapat peng leboh kelompok 20 saro, tablo leboh 5. Jut lagi yang watai katro ugampung berjelas. Lemonya sosor ni. Ya, berjelas. Harus tak pemilik berjelas kepemilikannya. Karena mana? Tanya 2 tu, tak pelara kameng na 2 nuk kameng. Kami agam loh. Kak cukup usia untuk kurban, cukup syarat. Lalu tak kurbankanlah 2 kameng mana? Yang kamengnya berdua, milik dia berdua, hana sah kurban. Karena dalam kameng nombor sahanya 2 roh rumpah, dalam kameng nombor 2 ada rumpah. Sedangkan sabuh kameng hanya 2 roh orang. Cukup 2 orang. Beda yang tak pelara kameng 5, 2 tu. Lalu kasih sabuh 5 artis nama 2 tu. Itu tidak masalah. Karena jid 7. Nyo kameng hanya 3 roh. Atau sebaliknya, kamengnya sabuh. Tengok 2 rumpah, hanya jid. 2 kameng, 2 rumpah, hanya jid. Jadi watak kalangan pun berjelas saur rumpah sabuh. Oh, walaupun tak pelara sama-sama 2 buah kameng, nyo kamengnya kero ke. Nyo kelon jid ikun kerana ada yang bersyarikat watak tak pelara. Baru sah. Ya benar. Maka orang sebagai panitia terima gian bergedepa dalam tehnya hewan korban yang wajib, teh yang sunat. Karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada si kaya. Tidak boleh dimakan oleh pemilik kurban. Jadi biar yang tak lawak-lawak je hanya. Berjelas. Karena imunya kurban biasa, kurban sunat, dia tajuk fakir miskin, dia tajuk orang kaya. Memang beda tak orang kaya, hanya ke pulau dia yang tela. Yang juga hadiahkan kembali ke orang lain. Nya orang putuh, orang kasihan, kadang lihat orang juk, si kurban benar. Dari kampung nalai kilo, partai A nak kilo dengan gabung minta kursi. Kan? Lelah partai A PZ, nah di orang kasihan atau fakir benar 20 kilo. Nya gedang juga simpang pek ni raya gemukat, hana masalah. Si kurban, murah-murah boleh. Tapi orang kaya anjir. Nyekan ke baju? Ya, gue sedekahkan atau hadiahkan untuk orang lain. Hanya menan. Coba hati-hati dat. Nah, gimana? Pertama, dalam mazhab kan sunat muakkadah. Sunat muakkad menyembelih jika kita na putih na harta. Lalu ada juga hadis Nabi berkata bagi orang yang mampu tidak berkurban di hari-hari genyan diperintahkan untuk berkurban 10 hingga 15 Zulhijjah. Jangan dekati musallaku hang bi pedau tempat sembahyang Allah. Hemat tuan, pengertian di mana bahawa raya tak perintah berkurban bagi orang yang mampu sehingga ketika disepelekan, diabaikan, diancam dengan beberapa ancaman termasuk hang bijak bak tempat sembahyang dan anggap dia berperilaku seperti Yahudi dan Nasrani. Untuk tak begah orang yang lagi Yahudi handa juga tayo. Karena akidahnya benar. Jadi kena begah benar. Tanya na hartanya baik dipubangai le harta. Baik dipubabu le harta. Apalagi kamu mempertuhankan harta sehingga harta kubah kalau ada. Baju pihana. Jadi hudib benar bu apa? Ibu apa? Hudib tanya baik musabah pos pun hana kelebihannya. Benar. Kah hana lagak tu taat tanya. Ya taat hana lagak bihana. Kaya pitan. Carang pihana, titel pihana. Hai tapu hana kelebihannya. Nasi urang hana di ibadah, hana lagak kaya ni. Setidaknya dunia jika poya-poya udip, tenang ni. Baju-baju mengan walaupun tengah damang
Neraka nyo saho naru. Neraka tamang hana ibadah. Lagak pi hana ne. Hai bernun ka hana lagak li tanya lagak gop. Harta pi hana ta pajuh mangat. Titel pi hana pendidikan rendah. Kepu dek ne. Ke sama lagi bro hitik dia bengah. Benar. Di urang kafe kadang ka hana handa mang surga tengok. Jadi dunianya le atas haram di pahala. Hai setidaknya di dunia kak tenang ni dalam peristiwa kafe. Baik tayang tengok anti mati lagi maaf takun lagi kafe kasihan. Di dunia murad marid, akhirat pasti neraka. Baik-baik lagi kan. Mungkin tayang lo. Jadi nyo harta tanya macam apa? Takut saya kurban. 2,5 ganto oleh Allah dengan 25 juta. Ya. Karena apa kan? Menyenangkan hati fakir miskin. Karena le dalam surga kan karena le banyak sunat. Le kasih sayang. Karena dia meminjam sifat jamal Allah Ta'ala. Le urun dalam surga karena meminjam sifat kasih sayang Allah. Yang tadi kurbannya dia kata pinjam sifat kasih sayang Allah. Hai kasih sayang pada fakir miskin. Bahkan narurung kasihan hang geblau sia bak megangnya. Hai pun dah blau yang kan. Dah cok pen dah blau bajian min mentang atau dah blau pulain karena singa kahan tingah lusana sia kurban. Sudah diharapkan oleh mereka kehadiran bantuan dari tayo sebagai ibadah tayo. Yang urang no lih preh-preh tetangga sia kurban sampai habis urut asri. Hana sia tayo. Ni ambil hana geblau sia harap tayo. Urang kaya palih. Ya. Maka untuk nuwo rumah Cina cok kalkulator, nah hitung-hitung balik, 4 juta suit bicut harta nyo, milih duit 2,5 nyo, han bangkrut tu, duit je. Oh, punya kalih, kaji si kana kadang saboh kameng, tahan saboh rumah saboh kameng kana ada. Usahakan benar saboh. Karena mi saboh rumah ka duit lem si ayah saboh kameng, maka terangkatlah tuntutan fardu sunat kifayah kepada seluruh ahli bait. Ya, mami saboh kakak na saboh kameng atau kebiri. Kala cik dia. Untuk tengah menyena ukur-ukur lorai baru dah begah kiban cara untuk dapat selamat sia kurban bertrip itu nan baik keras tengah lagi batai. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Kiban nak cuma aja. Gak kibas lah. Kibah yang melungkai yang kan? Okey, yang kibas. Hai lebih afdal kan kibas. Domba. Lagian sebenarnya. Leh tacok peng sisa belo kurban untuk keperluan kurban. Munya hana sisa pah talake ba urun 7 ro no. Munya tayo haik lillah taala. Tayo kadang na makan minum lu gada hotel suro dinan anu dah hana jajan. Talake ilun han lojun petiang yo munya hana njuk peng kamu 7 martu. Itu boleh mentang. Munya talillah taala juga boleh. Artinya munya sisa peng dari kepentingan kurban, munya tacok harus izin 7 ro urang. Ya, ka. Lalu yang kedua penulisan harus tulis nyo 14 juta, nyo pemilik ni. Harus jelas. Karena sunat menyaksikan penyembelihan hewan kurban oleh sahibul kurban. Nyo hana mentah dah tayang mondek. Ya. Ya. Lagi pun nanti bet ni dia. Lagu. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Karena mana hana mandum perleji kepeng. Kadang-kadang kepuasan. Ya. Munya semata-mata peng, hang tim umi TPA yang saya membuat anak yang 2 jam di uroi mertel bejo peng. Hang tim kan mangat aku min anu trakni ladu cuang lom. Tenan, ladu merapuk 500 je peng si bulan. 26 roy kerja. Si uro 2 jam dengan karu anu min lom, dengan baking lom. Tentunya karena lillahi taala daripada lil fulus. Le keikhlasan. Malamna fadilat. Ladum hambanya boleh pegalak. Ladum memang kagalak aku hana boleh le. Tak pegalak. Ladum asal ke puasa sunat ka beres kan. Didengok fadilat ni pokoknya puasa sunat. Nah, urang untuk tak pegalak payah tak pegah fadilat. Baik yang sampai ke Nabi atau oleh para sahabat atau ulama yang fadilat ni.
Nyo selawat nyo fadilat ni. Nah, orang berselawat karena ingin memperoleh fadilat. Nah, orang berselawat karena cinta kepada Rasulullah. Dia baik berah le, saudara kurai. Nyo selawat nyo menyenekan leh maghrib 12 ke mudah rezeki. Maka tatim kirim selawat ke Nabi karena ada faktor mudah rezeki. Nyan tingkat nyan selawat kajut. Jadi karena motivasi dengan harta. Sebahagian lain kemenang. Selawatnya karena kecintaan Nabi. Sering-sering kirim selawat ke Nabi. Persoalan apa fadilat, anda mau tahu ya. Yang yakin ke bahwa sahabat saat tengah akan kejuk syafaat di yaumil mahsyar. Jadi beda-beda. Nya hana salah dan buku begah fadilatnya. Memang nak kitab. Maklum tentang keterbatasan literasi. Kau na? Tepatnya tentang musim literasi, kurun literasi lah. Tapi nah ya. Mungkin ada bawa Google pindah kadang. Fadilat puasa. Sebab masing-masing nanya kan beda-beda dalam menjalankan ibadah. Ladum termotivasi dengan si bulan berkan kasihan tiba-tiba kamakmu dia yang puamalan ron jepo, kan? Oh pun ada pun selamanya si urus malam serbegal ke istighfar ba Allah Taala. Tanya termotivasi dengan kaya orangnya karena akhirnya dia kamu mulai bong tabah digitalnya. Astagfirullah. Itu boleh. Hana masalah. Karena Allah pih naga pegalak dengan surga. Berarti pegalak surga jid Allah sendiri naga pegalak dengan surga begah nado abo surga ke orang yang sabar, orang yang zuhud sebagainya. Menunjukkan bahawa pegalak hamba dengan surga itu sah-sah saja. Ya, memang galak aro dah hana pegalak pi. Galak. Age orang cinta no, dak tabgah sang adik gejak adiknya age hana gat hari, hana urusan rono. Pokok bak mata lu hari kalian. Apa? Ya kan? Jadi kurban wajib dasar hukum sunat. Kapan menjadi wajib? Pertama dinazarkan atau dita'inkan. Meno. Walaupun orangnya Abu nata dengan pembahasan di Masjid Baitur Rahman, pada begah nyo kameng kurban lon. Nyan selamanya lagi yang lon surah bawahnya sudah wajib. Man lon dengan pengajian Abu Ursa di masjid, begah benar tanian. Bawahnya kameng kurban lon sehingga yang sudah menjadi wajib. Mam menyangka oh ya hana pehta bahali. Nyo menyelawat P3K sehingga lon sia kameng kurban bak haji nyo. Nyan musinin aja baju nyo. Karena sudah wajib disembelih. Menentukan hewan na badanya, hewan tentukannya hanya lain. Tapi kita begah wajib atih lon menyelawat P3K lon kurban dengan bak dua rayakah, bak le atau bak pun, maka watenya menyatakan kameng lah tak kurban. Oh hana lewat P3K Ustaz Iban sunat tak kurban. Jadi baik mabeh habis dengan Tuhan. Tam ka oi Allah gulun buna pulan. Munya memang tengah nijuk lonjuk tujuh bungkuh bu ke anak yatim. Tiba-tiba katruk ada pengumuman hana lewat ayo sunat tajuk. Karena tanya baik mabeh habis dengan Allah Taala. Sunat. Baik hana ne petruk ngelon hang ku bayi hana masalah sih. Tapi sunat bayi ka oi walaupun tidak tercapai maksud hajatnya. Oleh Allah yarham butu menyepun tahu kami yang legap. Hai pun kami rencana lem kurban. Atau nyo kurban sunat. Nyo pun kami kurban sunat. Nya hana wajib tadi ya. Atau menyatasi hana wajib hana larangan tak baju kerau karena sunat. Terus pun karena tapat peng. Nan puji jujulu kah kan? Nya. Meno hukum petapat pengyan untuk sabuh lemo, tabunan jujulu kah, arisan kah sama saja. Pertama dasar bahwa sabuh unta, sabuh lemo, sabuh kebu jid untuk 7 raureung. Lagian cid akikah, tiro jid hingga 7. Berarti petapat peng lagian jid mempakan insya Allah. Pertama contoh pembangunan masjid mentang di luar Nanggro. Lalu kebukaan masjid sabuh tiro, bleh masjid. Biar tayo tak bukan masjid sabuh kemukiman kota masjid. Padahal urang masjid sabuh kemukiman, masjid kota. God bukan masjid sabuh tiro bleh. Dia rame-rame urang pi kota. Artinya apa? Tanyo paling le inovasi dalam ibadah kenyo. Cara untuk sampai kepada tujuan. Menjululah. Kemudian sapat peng untuk guna ciroh dalam kurban karena haid dah lemo sabuh tiro tu. Sedangkan keinginan untuk kurban tiap tuna. Haid dah limo, haid dah kebu, ya haid dah kameng.
lalu menyatap sapat kambing 7 sama dengan seekor lembu, unta atau kerbau. Jadi walaupun di negara lain hana, itu cara Indonesia untuk berkurban. Karena tanyo negara tanyo penduduk terbesar Muslim terbesar di dunia, terbanyak. Aku tanyo. Sehingga cara ibadah orang tanyo letak kreatif hak tanyo cara ibadah. Yang julu-julu ulah nan ni kreatif. Yang penting tujuan sama tanyo nak ada kurban lembu cukup syarat-syarat je. Minta juk peng tak pegah, nyo peng tolong untuk belau le mo be hana tawakilah. Tawakilah tengok untuk di belau. Dan orang yang belau pun kalau lemoro sama hanjik belau pakai hana hak milik yang atas yang sabah bagi dak itu. Jadi orang tengok Indonesia cukup le apalagi orang Aceh. Macam cara ibadah. Cara sedekah ti bulan orang Aceh gebegatlah nan bulan mandum maaf-maafkan mandum je ke asabah. Saprut. Boh kai dempa. Bulan Rajab. Kenapa? Pakai untuk supaya terbiasa tiap bulan dia bersedekah. Dia handa pegat lagi kan. Bahkan na orang hantam sedekah le yang kecuali mengkawin. Munya hana kawin hana sedekah le kan. Nya pakan le sedekah kau juta bersakan tidara hek melahirkan han lahir mi. Mengkawin juta ju. Nya kenya na sedekah yang kadang-kadang melarat anak tu. Nah, jadi le cara ibadah di Indonesia nya untuk tercapai tujuan. Le cara-cara inovasi ni. Sapat penglah. Bahkan bak sekolah walaupun hanjik kurban nyadap sapat payah miet tertus betapo tablo sabah limo hanjik kurban yang na sembelihan biasa kecuali yang juk peng mandu beno sepakat di pemilik limonya untuk 7 orang. Kenyo sapat mandu runjuk terbaik siswa nyobu limonyo keron kamu juk. Nya tasia dengan dayo sah kurban. Nyana pane kurban tabuh SMA amannya pemilik di tabuh limo. Mungkin ya, mungkin menyahanale kaum ada tinggal si putuk tau. Iaitu singgah nasi kurban. Yang kita putuk mufong ngau fom. Tinggal singgah hua ju. Ilo haid sasayan nya, lo hanam kenang dengan bangnya. Hua gero kambing tabo. Lalu punya haid tempat-tempat tabo kelompok ngaji ya. Hanam salah hasid walaupun hati dia mentang kutanya. Hua tabo kambing. Tabo siro tidak pegah ba urun nyelung tabo siro aku. Karena na surah bangai kampung. Puak itu lelemo 7 orang rakyat tengok. Panen ni. Ini terlalu melogikakan perintah panen nah. Mu Honda 7 orang handat. Betul lemo. Jadi kakak hang kita dengan sabah siro hanam salah je. Sabah kambing siro kan. Padahal mi sabah kambing siro mi patah je kambing. Padahal kenderaan kepegah tengah orang akhirat. Kon lemonya enggak aja deh. Ni lemonya kenderaan ni kuto mentang akhirat. Tu kenderaan dah. Jadi engkau dilogikakan lagi kan. Bukannya engkau mak setang. Tengok pesawat ke hana setang. Taduk dah likut. Mungkin demikian mentang insya-Allah tanya untuk merupakan lagi setelah lebaran ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.